organisasi yang memiliki dan mengoperasikan berbagai aset. Sejumlah penghargaan bergengsi juga diraih oleh perusahaan Enron, makanya tidak heran kalau dia dinobatkan sebagai America's Most Innovative Company selama 6 tahun berturut-turut. Kantor akuntan publik Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang terletak di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Kantor ini merupakan auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemen dengan bayaran yang sangat mahal, sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan perusahaan Enron. Selama proses merger, perusahaan Enron ternyata memiliki hutang yang cukup besar, sekitar 75% dari nilai pasar saham. Untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lay berkonsultasi dengan Jeffrey Skilling yang merupakan kepala Departemen Keuangan Enron. Kemudian, Enron memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli, penjual, dan investor yang diharapkan dapat mengurangi risiko tersebut dengan menjadikan gas sebagai objek jual beli. Perlahan-lahan, Enron pun bangkit dari hutang-hutangnya. Di tahun 1990, Jeffrey Skilling merekrut Andy Pastor yang merupakan ahli keuangan untuk membantu menjalankan bisnis tersebut. Jumlah hutang yang besar memungkinkan akan membuat pembeli dan penjual menjadi ragu untuk bekerja sama, dan akhirnya Enron mencoba mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya dalam laporan keuangan. Andy Fastow membuat ide untuk mengatur itu semua dan mengajak kerjasama KAP Arthur Andersen. Setelah berhasil melakukan kecurangan, di tahun 2000-an perusahaan ini mengumumkan bahwa memperoleh pendapatan bersih setelah pajak sebesar 1,01 miliar dolar. Ini terjadi karena peminjaman dana tadi tidak dilaporkan kepada para pemegang saham, sehingga mereka percaya bahwa nilai yang dihasilkan akan lebih tinggi lagi di setiap tahunnya. Di pertengahan 2001, harga saham Enron pun mengalami penurunan. Sharon Larkin selaku wakil presiden yang bekerja di Enron, ia menyadari bahwa ketika harga saham turun itu akan memicu tidak solvable-nya entitas dan mengembalikan hutang pada laporan keuangan. Ia khawatir ini akan meningkatkan resiko pada perusahaan Enron. Di tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan. Ini disebabkan karena banyaknya special purpose entity, kerjasama, serta hutang yang tidak tercatat di dalam neraca, sehingga terjadi ketidakcocokan saat dilakukan konsolidasi yang dapat mengakibatkan nilai ekuitas perusahaan jatuh. Perusahaan Enron melakukan manipulasi angka-angka laporan keuangan agar tampak menarik minat investor dan dianggap memiliki kinerja yang baik. Artinya, manajemen Enron ini telah melakukan markup atau menggelembungkan laba pendapatannya dan menyembunyikan hutangnya dengan teknik off balance sheet. Enron dan KAP Arthur Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghajaran dokumen yang berkaitan dengan investigasi. Setelah melakukan beberapa proses pada tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston ini telah menyatakan bahwa KAP telah bersalah dan menyebabkan dicabutnya izin kantor akuntan publik ini oleh otoritas keuangan Amerika Serikat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Enron ini adalah ketika kita menjadi seorang investor, kita harus teliti terhadap kenaikan laba yang tinggi, dari mana sumbernya dan bagaimana asal-usulnya. Seorang tokoh bernama Warren Buffett mengatakan bahwa ia hanya menginvestasikan uangnya kepada bisnis yang ia mengerti. Dan poin penting dari kasus Enron ini adalah pentingnya sikap jujur, amanah, dan tanggung jawab, karena ini adalah modal utama kita untuk hidup di berbagai lingkungan. Nah Sobat Edukasi, itulah akhir dari pembahasan Enron Corporation. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir pembahasan dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.